Selamat sore. Kita kembali di KPA Online Tamarin dengan saya Obey Sianipar dan kita akan memulai seri yang baru. Nah, ini seru ya. Karena seri yang baru ini kita akan membahas kitab Wahyu. Ya, meskipun ini kitab Wahyu tapi sebenarnya cuma akan saya bagi menjadi dua bagian saja. Yang pertama adalah pekabaran 3 malaikat. Lalu yang kedua adalah panggilan keluar dari Babel. Nah, ini seru ya. Jadi pekabaran 3 malaikat dan panggilan keluar dari Babel. Kitab Wahyu sangat panjang. Jadi yang saya bahas hanya yang inti-intinya saja. Yakni pekabaran yang paling utama dan pekabaran untuk hari ini. Maksudnya untuk zaman ini atau untuk akhir zaman seperti itu ya. Jadi kita akan memulai bagian yang pertama kita. Bagian yang pertama adalah apa tadi? Bagian pertama adalah pekabaran 3 malaikat yang ada di Wahyu pasal 14. Tapi sebelum kita mulai, kita akan mulai dulu dengan kita buka dengan doa ya. Kita undang Roh Kudus dalam hati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dan memberikan kami kesempatan untuk mempelajari kitab Wahyu yang sangat luar biasa Tuhan. Tuhan, kirimkanlah Roh Kudus-Mu dan berikanlah kami hikmat sehingga kami bisa memahami pekabaran kepada kami pada akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Baiklah, jadi kita akan buka kitab Wahyu kita. Nah, sebelumnya saya undang saudara untuk mengambil Alkitab saudara, atau selalu siapkan, tidak mesti Alkitab seperti ini, bisa juga di HP ya. Tapi siapkan Alkitab karena kita akan membaca dari Alkitab. Nah, kita ke kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini siapa sih penulisnya? Mungkin sebagian dari saudara sudah tahu ya, bahwa penulisnya adalah Yohanes. Yohanes murid Yesus. Ada lagi yang bilang Yohanes Yohanes Pewahyu. Nah, tapi apakah ini Wahyu sebenarnya adalah Wahyu Yohanes? Kita langsung buka Wahyu pasal 1 ayat yang ke-1. Karena kita akan melihat bahwa ini ternyata bukan Wahyu Yohanes ya. Kita buka Alkitab kita ke Wahyu. Kitab Wahyu ada di bagian paling terakhir dari Alkitab, atau kitab terakhir dari Alkitab. Kita buka jadi langsung ke paling belakang. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Kita baca 3 ayat, tapi saya bahas satu persatu ayatnya ya. Wahyu 1 ayat 1. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Ya, jadi ini wahyu siapa? Wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ya, jadi ini betul-betul wahyu Yesus Kristus yang mengabarkan tentang sesuatu yang akan segera terjadi. Diberikan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya, yaitu kita orang Kristen ya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, jadi Yohanes di sini sebagai penulis hanyalah media saja ya, mediator ya. Jadi maksudnya ini wahyu Yesus Kristus lalu disampaikan oleh malaikat kepada Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi Yohanes juga melihat banyak hal. Berbahagialah, ini ayat ketiga ya. Ini menarik karena ayat ketiga dari Wahyu pasal yang pertama menyatakan ada 3 berkat yang diberikan kepada kita. Apa itu? Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi betul-betul dikatakan berbahagialah atau blessed, terberkatilah kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, blessed atau berbahagialah. Siapa? Mereka yang mendengar. Oh, bukan ya. Yang pertama dulu, membaca. Ternyata membaca aja dapat berkat atau bahagia. Yang kedua, mendengar. Dan yang ketiga adalah menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Atau di dalam kitab Wahyu ini ya. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi menarik sekali. Apa sih yang ditulis di sini? Ya kalau bisa, kalau saudara ada waktu, tentu baca ya semua pasalnya. Ada 22 pasal kalau tidak salah. Tapi nanti kita langsung ke bagian paling intinya saja. Karena habis ini masih ada banyak. Kalau kita baca ayat 4, di sini ada mengatakan tentang surat kepada 7 jemaat. Lalu nanti ada 7 materai, ada 7 sangkakala. Nah, kita langsung ke bagian tengahnya. Karena ini salah satu inti utama dari kitab Wahyu, yaitu adalah pekabaran 3 malaikat. Lokasinya saja sudah ada di tengah. Dan nanti kita pelajari secara internal yang menunjukkan bahwa ini pesan untuk akhir zaman. Yaitu untuk akhir zaman, itu nanti kita telah pelajari. Kita pernah belajar sebelumnya bahwa akhir zaman itu adalah ya sekarang ini memasuki akhir zaman. Jadi kita buka langsung ke pekabaran 3 malaikat. Kita buka di Wahyu pasalnya yang ke-14. Ya, Wahyu pasal 14. Kita baca dari ayat 6 sampai ayat 12 ya. Jadi kita baca sama-sama, saudara buka Alkitabnya.
Kita baca Wahyu pasal 14 dari ayat yang ke-6 ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi siapa yang memberikan pekabarannya? Malaikat ya. Tapi di sini adalah kitab Wahyu. Wahyu itu banyak simbolisme. Jadi malaikat juga melambangkan pekabaran. Apa isi pekabarannya dan kepada siapa? Di sini dikatakan kepada siapa? Kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Atau singkatnya kepada semua orang ya. Dan apa yang diberitakan? Injil yang kekal. Apa itu Injil? Kita sudah banyak belajar tentang kekristenan. Injil tentu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus ya. Bagaimana Yesus itu telah turun dan menggantikan kita dan mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita dan menebus kita, menyelamatkan kita. Seperti itu secara singkat ya, tapi tentu lebih panjang dari itu ya. Nah, ini menarik. Karena kalau saudara ingat, dulu kita pernah bahas di seri yang lama, misalnya di Matius 24 tentang apa? Tentang akhir zaman. Di situ dikatakan salah satu tanda terakhir tentang akhir zaman adalah apa? Oke, kita ke Matius 24 dulu lah. Kita ke Matius pasal 24, kita buka ya. Tapi wahyunya tetap disimpan, taruhlah satu jari di situ biar kita gampang baliknya. Matius pasal 24. Kita bisa baca tentang tanda-tanda kedatangan Yesus, di mana di ayat 14 dikatakan, ini salah satu tanda terakhir ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, ya, semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Dan inilah yang disebut dengan Injil yang kekal itu juga. Kita balik lagi ke Wahyu pasal 14 ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini sudah ada tema-tema akhir zaman. Bahkan dari isinya saja kita bisa melihat. Kita baca isinya ya, ayat 7 ya, Wahyu 14 ayat 7. Dan ia, malaikat pertama tadi, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Telah tiba saat penghakimannya. Berarti pada saat ini diberikan, penghakiman itu telah tiba. Atau ada juga yang terjemahan yang mengatakan maksudnya sedang tiba, seperti itu. Berarti ini tentang apa? Tentang akhir zaman, karena penghakiman itu terjadi pada akhir zaman. Jadi saat malaikat ini mulai memberitakan, disitulah kita bisa mengetahui bahwa akhir zaman itu telah tiba, rangkaiannya ya, kurang lebih seperti itu. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan nah ini pesannya ya, pekabarannya ya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, jadi ini fokusnya adalah kepada Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, ini menarik. Kenapa ini mesti diperingatkan lagi? Bukankah ini sesuatu yang sederhana dan sangat masuk akal gitu? Oh, Tuhan itu kan pencipta. Bukankah seperti itu ya dari dulu hingga sekarang? Tapi ternyata tidak. Kalau saudara pelajari dalam 100-200 tahun terakhir, inilah saat-saat paling diserangnya Tuhan sebagai pencipta. Maksudnya apa? Kalau saudara pernah dengar tentang teori evolusi Charles Darwin, itu yang sekarang diajarkan di sekolah-sekolah. Di banyak sekolah diajarkan evolusi. Diajarkan apa lagi? Big Bang. Siapakah yang menciptakan dunia? Oh, tidak tahu. Yang pasti bukan Tuhan. Pokoknya tiba-tiba ada Big Bang, ledakan besar, lalu jadilah. Lalu bagaimana ada makhluk hidup? Ya nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba terjadi kekacauan, lalu kimia-kimia itu saling bertemu dan bereaksi, tiba-tiba jadilah makhluk hidup pertama. Luar biasa ya. Jadi ini sama-sama mujizat juga sebenarnya. Nggak ada sainsnya. Itu dibilangkan sains kan. Tapi coba, ada nggak sekarang di lab yang bisa menunjukkan bagaimana itu senyawa kimia itu berubah menjadi makhluk hidup? Tidak ada. Jadi itu bukan sains. Itu hanya mengatakan bahwa, oh ya ada mujizat betul terjadi. Kita katakan ini scientific, padahal tidak scientific. Karena scientific seharusnya bisa diulang ya. Ini nggak bisa diulang. Dan ternyata apa? Yang penting, pokoknya kita anggap ini sains, yang penting tidak ada Tuhan dalam cerita awal dunia ini. Pokoknya Big Bang, ledakan besar, lalu tiba-tiba ada senyawa kimia, tiba-tiba jadi makhluk hidup. Lalu lebih dari itu lagi, mujizatnya berlanjut lagi dalam mujizat tanda kutip yang menurut sains ini ya. Tiba-tiba apa? Senyawa kimianya telah bersatu menjadi makhluk hidup, tiba-tiba makhluk hidupnya bisa berevolusi, mendapatkan kecerdasan yang seolah-olah ada apa? Ada jiwanya. Bagaimana itu terjadi? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Jadi itu semua hanyalah ya orang bilangnya sains. Tapi sebenarnya itu sains yang tidak terbukti.
Mana buktinya? Silakan saudara cari, tidak akan temukan. Karena ini hanya usaha untuk menunjukkan kira-kira bagaimana dunia itu terjadi tanpa adanya Tuhan. Jadi Tuhan itu dikeluarkan dalam sejarah dunia. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini hanya terjadi dalam 100-200 tahun terakhir ini. Silakan pelajari buku-buku di kebanyakan sekolah ya, apalagi di negara maju ya. Isinya semua tentang evolusi. Kenyataan bahwa Tuhan adalah pencipta, bahwa saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan, itu mulai dihilangkan. Adanya dikatakan saudara itu dulunya adalah semacam kera, monyet. Nah, ini luar biasa ya, bagaimana Tuhan itu mulai dilupakan. Apalagi usaha-usaha yang melupakan Tuhan sebagai pencipta. Sabat mulai dilupakan. Apakah saudara tahu Sabat? Sabat adalah hari ke-7. Sudah ada di dalam Kejadian. Ya. Kita bisa lihat Kejadian 1, penciptaan, Kejadian 2, bagian depannya dikatakan pada hari yang ke-7, Tuhan beristirahat, Dia menciptakan. Dan dalam Keluaran pasal 20, ayat 8, dikatakan tentang ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari lamanya, lalu beristirahat pada hari yang ke-7. Apakah Sabat ini mulai dilupakan oleh banyak bangsa? Banyak yang mulai melupakan. Ada yang hanya ingatnya, oh ya pakai 1 hari dalam seminggu saja. Padahal Sabat itu jelas-jelas dikatakan Sabat adalah hari ke-7. Kita buka ya, kita buka saja biar lebih yakin lagi. Misalnya kita buka Keluaran pasal 20 yang tadi saya sudah sebutkan. Kita buka Keluaran pasal 20. Di sini tentang 10 firman Tuhan ya, atau 10 hukum, atau 10 perintah Allah. Di ayat yang ke-8 dikatakan apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab, ini ayat 11-nya, 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi kenapa kita merayakan hari Sabat? Karena kita merayakan Tuhan kita sebagai Tuhan pencipta. Ini bukan Tuhan-Tuhanan, ini Tuhan pencipta. Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Dan ini mulai dilupakan, hari Sabat mulai dilupakan. Sehingga orang mulai lupa tentang Tuhan pencipta. Padahal kalau kita selalu bersabat pada hari ke-7, kita akan selalu ingat, oh iya, Tuhan pencipta. Tuhan kita Tuhan pencipta, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menjaga kita sehingga saya boleh beristirahat, saya tidak usah khawatir tentang hari esok, tidak perlu bekerja pada hari ini, karena saya mau menikmati waktu bersama Tuhan saya yang pencipta saya. Seperti itu ya. Jadi kita balik lagi ke Wahyu pasal 14. Jadi luar biasa ya, pekabaran yang pertama saja mengatakan tentang akhir zaman, dibilang penghakiman itu telah tiba. Selalu diingatkan apa? Diingatkan tadi apa? Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Itu ya, pekabaran yang diingatkan kembali kepada kita pada akhir zaman. Lalu yang kedua ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, inilah pekabaran malaikat yang kedua. Dikatakan apa? Sudah rubuh. Apa yang rubuh? Babel, kota besar itu. Kenapa? Babel itu yang ngapain? Yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Babel ini banyak ya di Alkitab sebenarnya. Tapi yang paling langsung keingatan, apalagi kalau kita ingat Kejadian, tentu adalah di Kejadian 11 ya, tentang Menara Babel. Kita bisa lihat sekilas ke Kejadian 11. Kita buka Alkitabnya. Kejadian pasal yang ke-11. Ayatnya yang keempat. Sebenarnya bisa dibaca dari ayat 1 ya, tapi kita langsung baca ke ayat keempat saja, karena saya yakin saudara sudah tahu cerita Babel, Menara Babel. Ayat 4 ya, terkait ketika mereka mau membangun Menara Babel. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak seluruh bumi. Ini menara apa? Ini menara kesombongan. Yang dikatakan puncaknya mencapai ke langit, mau menyaingi Tuhan. Ini menara kesombongan. Kenapa? Apalagi bukti kesombongan tadi ya di bagian keduanya. Dan marilah kita cari nama, mencari nama untuk diri sendiri. Ini menara kesombongan. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Intinya langsung ke ayat 8 dan 9 ya. Demikianlah mereka disalahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka mendirikan
berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka disalahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi dikacaukan oleh Tuhan supaya berhenti menara sembahan itu. Jadi terjadi kekacauan, banyak perbedaan bahasa, lalu mereka dipencarkan dari bumi. Jadi Babel itu juga melambangkan apa? Kekacauan. Ini kita bisa baca misalnya di Wahyu, tadi kan kita lagi baca Wahyu pasal 14 ya, tentang dibilang sudah rubuh Babel. Kita baca pasal 18 ayat 4. Jadi tentang nama Babel ya. Boleh baca dari ayat 1 ya. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan seterusnya ya. Intinya apa? Intinya di sana tempat berdiam roh jahat, roh najis. Jadi kekacauan yang dilambangkan oleh Babel di kitab Wahyu bukan kekacauan bahasa, tapi kekacauan apa? Ajaran-ajaran palsu oleh roh jahat. Jadi kekacauan di dalam dunia agama, bahkan dalam kekristenan itu sendiri. Nah, itulah yang dikatakan, itulah yang tiba dirubuhkan di akhir zaman. Dan dirubuhkan juga apa tadi? Menara kesombongan itu dirubuhkan. Kenapa kita tidak boleh sombong? Karena Tuhan adalah Tuhan pencipta. Kita ini ciptaan. Jangan kita ingin menyamai Tuhan. Kapan-kapan kita bahas tentang itu ya. Tentang dosa mau menyamai Tuhan. Tapi kita sedang fokus ke dalam apa? Wahyu. Jadi pekabaran yang pertama adalah apa? Sembahlah Tuhan, pencipta langit dan bumi, karena penghakimannya telah tiba. Lalu yang kedua apa? Sudah rubuh Babel. Lalu yang ketiga, kita baca lagi Wahyu pasal 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Disiksa dengan api ya. Untuk orang-orang yang jahat yang telah mendapat apa? Tanda di tangan dan dahi. Apakah itu secara spesifik? Mungkin pembahasannya panjang, tapi secara simbolik apa? Tangan perbuatan. Lalu apa? Pikiran. Ya, jadi berdosa dengan pikiran dan perbuatan. Tanda binatang itu, mereka akan dilemparkan kepada apa? Kepada nyala api ya, luar biasa. Jadi ini betul-betul penghakimannya. Nah inilah pesan-pesan terakhir dari 3 malaikat ini. Nah, kita lanjut lagi ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus harus bertekun pada saat ini. Siapakah orang kudus? Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Atau kalau dalam bahasa yang aslinya, yang lebih tepat sebenarnya adalah bukan iman kepada Yesus, tapi iman Yesus. Ya. Yang menuruti perintah Allah dan iman Yesus. Seperti itu. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Bahagia. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, jadi ini menarik ya. Wahyu sebenarnya ada 22 pasal, tapi inilah yang paling inti. Saat penghakiman itu tiba, ada 3 pekabaran oleh 3 malaikat. Intinya melambangkan 3 pekabaran. Nah, tapi kita nanti di sesi yang berikutnya kita akan lebih banyak fokus kepada pekabaran yang kedua. Karena dibilang sudah rubuh Babel itu. Dan apa yang harus kita lakukan apabila kota itu rubuh. Panggilan keluar dari Babel di sesi yang berikutnya. Nanti kita bahas lebih banyak mengenai itu. Untuk sekarang kita tutup dengan doa supaya yang sudah kita baca dan kita dengarkan itu menjadi berkat. Apalagi kalau dilakukan. Berkatnya tadi 3 kali lipat jadinya. Baiklah, mari kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami dalam pembacaan kitab Wahyu, dalam pendengaran dan usaha memahaminya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa menerapkannya juga, supaya kami memuliakan Engkau sebagai Tuhan pencipta kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sampai jumpa di sesi yang berikutnya minggu depan dalam KPA Online Tamrin. Tuhan berkati.